Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidah Perdamadiana dan di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Produktivitas Usaha Melalui Motivasi. Baiklah, pertama dari pengertian produktivitas. Jadi produktivitas itu berasal dari kata productivity yang terdiri dari dua kata, yaitu produk dan activity. Yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk ataupun jasa layanan. Dengan kata lain, produktivitas itu adalah mendapatkan hasil yang Anda inginkan dengan sedikit waktu dan usaha. Contoh nyata adalah kita semua memiliki 24 jam sehari. Produktivitas adalah mampu memaksimalkan waktu tersebut, dengan kata lain bekerja keras. Intinya, produktivitas itu adalah bagaimana seseorang bisa menghasilkan lebih banyak output dengan waktu yang sedikit atau terbatas. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka tingkat produktivitas kita akan semakin besar. Baiklah, selanjutnya mengenai motivasi. Jadi, motivasi itu berasal dari kata movere, yang artinya mendorong ataupun menggerakkan. Jadi motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu dorongan psikologis dalam diri seorang yang menyebabkan ia berperilaku secara tertentu, terutama dalam lingkungan pekerjaan. Jadi motivasi itu berfungsi sebagai daya gerak dari dalam individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Motivasi dipandang dari segi proses, berarti motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar untuk menimbulkan motivasi dalam diri. Motivasi dipandang dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai jika seseorang mempunyai keinginan untuk belajar sesuatu hal, maka dia akan termotivasi untuk mencapainya. Baiklah, motivasi itu dapat kita peroleh dari seseorang langsung. Misalkan ada orang yang memotivasi kita untuk bekerja keras, dan juga dapat diperoleh dari media sosial seperti YouTube. Kita dapat melihat di sana seperti perjuangan Jack Ma, yaitu seseorang miliarder dari Cina. Dia pernah ditolak oleh semua perusahaan, bahkan dia pernah melamar kerja di KFC dengan 24 pelamar kerja dan yang diterima 23 orang, dan dia adalah satu-satunya orang yang ditolak. Jadi mulai dari itu, Jack Ma berusaha untuk menjadi seorang pengusaha dengan mendirikan Alibaba yang bergerak dalam bidang saham. Jadi dia sekarang sudah menjadi entrepreneur atau miliarder terkaya di Cina. Jadi dengan melihat perjuangan Jack Ma itu merupakan salah satu contoh motivasi yang dapat mendorong kita untuk bekerja keras. Selanjutnya mengenai teori motivasi. Yang pertama itu ada Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan-kebutuhan itu yang pertama ada kebutuhan psikologis yang terdiri dari rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu merasa aman dan terlindung jauh dari bahaya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yaitu seperti prestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Santi akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu yang kedua, teori motivasi Herzberg. Menurut Herzberg, tahun 1966, ada 2 jenis faktor yang mendukung seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhi diri dari ketidakpuasan. 2 faktor ini disebut faktor Higgins atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator, faktor intrinsik. Faktor Higgins menentukan seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan. Di sini disebut faktor ekstrinsik. Baik,
selanjutnya yaitu kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada teori Y. Yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Dan yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dari pengawasan dari diri jika mereka komit pada sasaran. Dan yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Baik, yang ketiga yaitu teori motivasi Douglas McGregor mengungkapkan dua pandangan menurut manusia yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 pengendalian yang dipegang manajer. Yang pertama yaitu karyawan secara inherent tertahan dalam dirinya tidak menyukai kerja. Dan yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Baik, yang keempat yaitu teori Chris-Argyris. Teori dewasa dan tidak dewasa. Chris-Argyris menyatakan bahwa ada 7 macam perubahan yang terjadi dalam kepribadian orang yang tidak dewasa menjadi matang, yaitu 7 macam perubahan yang terjadi dalam kepribadian orang yang tidak dewasa menjadi matang. Yang pertama, tidak dewasa, yaitu selalu bersikap pasif, dan yang kedua tergantung pada yang lain, dan yang ketiga minatnya tidak menentu dangkal, dan yang keempat persesif waktu dekat, dan yang kelima posisi di bawah yang lain, dan yang keenam kurang kesadaran atas dirinya, dan yang terakhir bertindak dengan sedikit cara. Untuk yang dewasa, yang pertama itu selalu bersikap aktif, dan yang kedua merdeka, dan yang ketiga berminat lebih di dalam kuat, dan yang keempat persesif jarak jauh, dan yang kelima posisi serikat atau di atas orang lain, dan yang keempat kesadaran dan pengendalian diri, dan yang terakhir bertindak dengan banyak cara. Menurut Argyris, pengontrolan suatu manajemen dengan batas kontrol individu yang minimal atas lingkungan dan disiplin untuk berbuat pasif, tergantung serta menjadi bawahan, membuat seseorang bertindak kurang matang. Semua itu menutup kematangan mereka hingga akhirnya mereka benar-benar menjadi matang dan dewasa. Mungkin hanya itu presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mairana akan melanjutkan presentasi dari Mbak Firda. Yang ketiga, teori motivasi prestasi, Scleland Achievement Motivation Theory. MC Scleland mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. MC Scleland mengemukakan 6 karakteristik orang yang mempunyai motivasi prestasi tinggi, yaitu yang pertama, memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, berani mengambil dan memikul risiko. Yang ketiga, memiliki tujuan realistik. Yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan. Yang kelima, memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Yang keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Yang keempat yaitu teori Z William Auchi. Teori Z adalah teori yang lebih menekankan pada peran dan posisi pegawai atau karyawan dalam perusahaan yang dapat membuat para pekerja menjadi nyaman, betah, senang, dan merasa menjadi bagian yang penting dalam perusahaan. Teori Z ini pertama kali diusulkan oleh William Auchi. Ciri-ciri perusahaan yang menerapkan teori Z. Yang pertama yaitu tanggung jawab diberikan perorangan atau individual. Yang kedua,
karyawan bebas bekerja menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, karyawan dipekerjakan seumur. Yang keempat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara konsensus atau secara terbuka. Yang kelima, promosi dilakukan secara perlahan dari bawah dan dilakukan dengan hati-hati. Kelebihan dan kekurangan teori Z. Kekuatan teori Z ini terletak pada upaya perusahaan untuk mengikat karyawan dengan loyalitas tanpa batas. Sedangkan kelemahan teori ini terletak pada kemampuan perusahaan menurun dalam komitmennya untuk tetap mempertahankan karyawannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.